Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini kita boleh bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan akan semakin kita muliakan. Dan marilah kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayat 3. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolong kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 335 ayat 1 dan ayat 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini, yaitu minggu yang ke-6 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Marilah kita baca secara bergantian, dan di ayat yang terakhir, ayat 9, kita bersama-sama membacanya. Matius 13 ayat pertama sampai 9, demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu menabur, dan benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layunlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita bersama-sama membacanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 2 dan ayat 4. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitungkan, akan kagum oleh kasih-Nya.
dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, marilah kita sejenak mengingat segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang membuat kita kerap tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena kasih karunia Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memohon ampun dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita rendahkan hati, kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta pengampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai 2. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbuka. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sampai demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 sampai 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil bukai pewarnanya, satu tak terluka oleh penciptanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dar Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk menyambut sabda Allah, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 3. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang boleh menyapa kita di malam hari ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-65, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh membuka Alkitab masing-masing dan mengikuti di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pimpinan biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, yang menjadi tema kita minggu ini adalah pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Kalau kita berangkat dari kata yang pertama yaitu pemeliharaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata pemeliharaan adalah sebagai suatu proses, cara atau perbuatan memelihara, penjagaan, dan perawatan. Ada proses, ada cara, ada penjagaan, ada perawatan. Artinya pemeliharaan itu bersifat positif. Namun kalau kita melihat, tentu ada yang mendasari Raja Daud untuk menuliskan Mazmur ini. Raja Daud yang di dalam kehidupannya juga pernah memiliki ketakutan, juga pernah memiliki pergumulan yang berat, tetapi dia percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan dia. Sehingga dia mengatakan bahwa kita harus memberikan nyanyian, bahwa kita harus memuji dia, bahwa kita harus berdoa kepada dia, bahwa kita harus bernazar kepada dia, serta kita mengeluh-elukan dia. Kalau saya tidak salah, Kidung Jemaat nomor 26, judulnya Mampirlah Dengar Doaku, yang diciptakan oleh seorang yang buta bernama Fanny J. Crosby. Dia menciptakan lagu itu memiliki latar belakang yang cukup menyentuh hati. Walaupun dia buta, dia tidak bisa melihat, tetapi dia memiliki panggilan dan menghidupi panggilan di dalam perjalanan hidupnya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Suatu ketika dia memberikan firman Tuhan,
ke sebuah penjara. Lalu di dalam firman Tuhan itu dia menanyakan kepada para penghuni lapas itu. Dia menanyakan demikian, apa hal yang paling kalian takutkan saat ini? Itulah pertanyaan yang diberikan Fanny J. Crosby. Kemudian ada salah seorang dari tahanan itu yang memberikan jawabannya. Dia mengatakan, saya takut dengan semua pelanggaran dan kesalahan saya. Ketika saya berdoa, Tuhan tidak mau lagi mendengar dan menjawab doa saya. Maka inilah yang menjadi latar belakang lirik lagu Kidung Jemaat nomor 26. Hampirlah dengar doaku, orang lain kau hampiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui perjalanan kehidupan kesaksian Fanny J. Crosby, ternyata kita juga diingatkan bahwa kita ini juga manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Bahwa kita ini juga manusia yang penuh akan pelanggaran-pelanggaran. Entah kita sadar, entah kita tidak sadar, hidup kita selalu dinaungi, hidup kita selalu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran akan ketetapan Tuhan. Tetapi pemazmur justru mau memberi motivasi dan semangat kepada setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, pemeliharaan Allah bagi umatnya. Kalau kita bisa membayangkan begitu baiknya Tuhan ini, kalau kita bisa menghitungkan proses seperti lagu tadi, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tetapi pada kenyataannya kita lebih sering menghitung apa yang tidak dijawab Tuhan. Pada kenyataannya kita sering menghitung pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan kita, bukan menghitung berkat yang daripada Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita bisa tidak terasa, bisa itu tidak terlihat, karena kita fokus kepada pergumulan dan kesusahan. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa orang Kristen yang benar mengenal Tuhan, yang benar merasakan kasih sayang daripada Tuhan, dia akan senantiasa bersyukur. Dia akan senantiasa berdoa. Dia akan senantiasa bernazar. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita itu bernazar kalau kita ada maunya, benar tidak? Ya, kalau aku masuk ke universitas yang kudambakan, aku mau bernazar demikian. Ya, kalau aku sembuh dari sakitku yang lama, aku mau bernazar demikian. Bahkan doa juga seperti itu. Ketika kita dalam keadaan yang sangat terhimpit dan dalam kesesakan yang begitu mendalam, baru kita ingat berdoa. Tetapi ketika keadaan kita sedang baik-baik saja, kita sering lupa berdoa. Maka pemazmur dengan tegas mengatakan kekaguman, ketakjuban yang mereka lihat daripada Allah di dalam kehidupan mereka, bahkan Raja Daud.
Lalu ketika kita melihat ketakjuban dan kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita secara masing-masing, tentu kita juga akan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada kata untuk tidak. Bahkan pergumulan itu bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak selalu mengandalkan Tuhan. Banyak orang ketika dia memiliki pergumulan, dia tidak datang kepada Tuhan, tapi dia datang kepada hal-hal yang lain. Jangan bilang kalau di kota itu tidak ada lagi. Si jahat itu, si iblis itu tidak memilih tempat untuk mencobai kita. Mau di kota, mau di desa, bahkan di hutan belantara pun, kalau dia punya peluang untuk mencobai kita, dia akan cobai kita. Maka ketika itu terjadi, mata kita tertutup untuk melihat bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita membayangkan terlebih dahulu Tuhan menciptakan manusia, baru bumi dan segala isinya, apa yang dimakan manusia? Mungkin saja manusia memakan manusia. Tetapi karena baiknya Tuhan, karena luar biasanya Tuhan, Dia mengerti, Dia tahu, Dia peduli apa yang menjadi keperluan dari umatnya. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Maka dari itu kita diingatkan untuk senantiasa melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengerti, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang peduli. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari bernyanyi. Mungkin kita tahu lagunya ini, karena anak-anak muda sering menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan 2 kali, tapi hanya refrennya aja ya. Allah mengerti, Allah peduli. 1, 2, 3 ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. 1 kali lagi, lebih dihayati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Maka rasakanlah kepedulian, maka rasakanlah pengertian daripada Allah. Dunia bisa menolak kita karena kekurangan dan pelanggaran kita, tetapi Tuhan mengampuninya. Pemeliharaan Allah beda dengan pemeliharaan manusia. Ketika kita kurang di mata orang lain, kita dianggap hina, kita dianggap tidak layak. Tetapi Daud, dia juga pernah mengecewakan hati Tuhan.
tapi Tuhan mengampuni dia. Tuhan menolong dia dalam keterpurukannya. Begitu juga dengan kita. Belajarlah dari kesaksian Fanny J. Crosby yang ketika melihat pergumulan orang-orang yang ada di dalam penjara, dia menjadikan itu sebuah kesaksian bahwa Tuhan akan mampir, bahwa Tuhan akan mendengar doa dan seruan sekalipun engkau penuh pelanggaran dan dosa. Semoga Tuhan senantiasa ada di hati kita. Semoga kita senantiasa melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa hingga saat ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan dengan keberdosaan kami sehingga kami layak menerima pemeliharaan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan berikan itu karena kasih sayang yang daripada Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga dalam kelemahan, sehingga dalam ketidaktahuan kami, Engkau membimbing kami ke jalan yang benar. Sekalipun dunia menolak kami Tuhan, tetapi Tuhan selalu menerima kami dalam keadaan apapun. Maka kami menyerahkan hidup kami, sehingga Tuhanlah yang meluruskan jalan kami. Kami tidak keliru, kami tidak tergoda akan dunia ini. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan sukai. Bapa yang baik, di sini juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang menjalani masa pendidikan mereka di Sumatera Utara ini. Khususnya di daerah Medan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam pendidikan mereka. Mampu mengingatkan mereka akan keluarga dan orang tua mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh bertanggung jawab. Mereka boleh semangat dan lebih serius lagi Tuhan dalam mengikuti pendidikan mereka dan mencapai apa yang mereka impikan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang di dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Tambahkan rezeki kepada mereka Tuhan. Agar mereka boleh semakin bersuka cita di dalam kehidupannya. Merasakan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Berkati juga gereja-Mu ini Tuhan, GKPI Pamen. Kiranya Engkau memberikan sukacita di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berikan kesatuan hati kepada kami para pelayan Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan boleh bertumbuh semakin baik lagi di hari yang akan datang. Inilah kehidupan kami, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang mendahului perjalanan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin banyak dan semakin layak menerima berkat daripada Tuhan, dan pakailah hidup kami juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita kembali bernyanyi. Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, tanda ketika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya.
Tuhan yang mengantarkan kita untuk mengumpulkan persembahan kita tertulis pada Filipi pasalnya yang keempat ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.